Berikutnya, tidak terima ditegur lantaran mengambil buah secara paksa, dua pemuda di Karawang, Jawa Barat menyerang pemilik kios buah dengan senjata tajam. Di Goa, Sulawesi Selatan, CCTV merekam aksi jambret ponsel dari tangan seorang anak. Sementara itu, seorang ASN mencuri motor milik anggota Polres Labuan Batu, Sumatera Utara. Tak terima ditegur karena mengambil buah secara paksa, dua pemuda di Karawang, Jawa Barat mengamuk dan menyerang pemilik kios buah dengan senjata tajam Sabtu malam. Keduanya juga sempat merusak sepeda motor pemilik kios buah serta mengacak-acak buah. Senin siang, pemilik kios buah menjelaskan pelaku kerap meminta buah secara paksa. Kasat Reskrim Polres Karawang Selasa siang mengatakan polisi sudah mengantongi identitas pelaku yang saat ini dalam proses pengejaran. CCTV merekam seorang pria mengendarai sepeda motor mondar-mandir di sekitar anak-anak yang sedang bermain di Kampung Lete, Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Pria itu lantas mendekati seorang anak yang memegang ponsel dan merampas ponsel tersebut. Setelah itu ia langsung melarikan diri. Warga mengatakan penjambretan terjadi pada 28 Juli, sementara polisi datang ke lokasi kejadian pada Senin siang. Selain meminta orang tua korban untuk melapor, polisi telah memeriksa identitas pelaku melalui rekaman CCTV. Rekaman CCTV menunjukkan seorang maling sedang mendorong sepeda motor milik personel polisi Polres Labuan Batu yang dicurinya. Pencurian tersebut terjadi di Jalan Batu Sangkar, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara 20 Juli lalu. Dalam konferensi pers Senin siang, Kasat Reskrim Polres Labuan Batu menyampaikan, dua tersangka telah ditangkap. Salah satunya merupakan ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Labuan Batu dan satu lainnya merupakan residivis. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Polisi meringkus tersangka pembunuh seorang perempuan yang mayatnya ditemukan terbungkus karung di Serang, Banten. Tersangka adalah suami sekaligus paman korban. Di Banyumas, Jawa Tengah, warga menggeruduk seorang pria pelaku pelecehan seksual terhadap 3 bocah laki-laki. Berapa korban kamu? Berapa? Siapanya? Kamu apain? A, tersangka pelaku pencabulan terhadap 3 anak laki-laki ini tidak berkutik saat digeruduk warga Kedung Banteng, Banyumas. Dalam video yang direkam warga pada Senin sore 1 Agustus, pria 41 tahun yang bekerja di warung makan ini sempat menolak tuduhan warga. Setelah didesak, A akhirnya mengakui perbuatannya. Warga lantas menyerahkan tersangka ke Mapolresta Banyumas. Saat diperiksa Satreskrim Polresta Banyumas pada Selasa siang, tersangka mengaku ia sudah mencabuli 3 korban. Kasat Reskrim Polresta Banyumas pun menyebut tersangka melecehkan korban di rumah kontrakannya di Desa Kedung Banteng, Banyumas. Agar para korban tidak mengadukan perbuatan bejatnya, tersangka memberi uang Rp50.000 kepada korban. Polisi pun menduga masih ada korban lainnya. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Banyumas. Misteri pelaku pembunuhan seorang perempuan yang mayatnya terbungkus karung di tempat pembuangan sampah Jalan Kampung Jonjing, Desa Curug, Tanara, Serang pada Sabtu 30 Juli lalu akhirnya terkuak. Selasa siang, unit Jatanras Satreskrim Polres Serang mengungkapkan identitas PW tersangka pembunuhan. Pria 37 tahun ini adalah suami sekaligus paman korban. Polisi menyatakan warga Kabupaten Tangerang ini sakit hati lantaran dituding korban tidak mampu memberi nafkah. Tersangka dan korban lalu cekcok. Tersangka kemudian membunuh korban pada Jumat dini hari 29 Juli di hadapan anak pertama mereka yang masih berumur 5 tahun. PW bahkan memerintahkan anaknya memasukkan beberapa barang ke dalam karung bersama mayat ibunya. PW lantas membawa sang anak mengangkut mayat korban dengan sepeda motor untuk dibuang di tempat pembuangan sampah. Polisi pun menyebut tersangka dan korban kabur dari rumah sejak 8 tahun silam karena hubungan saudara mereka tidak direstui keluarga. Dari pernikahannya, PW dan korban dikaruniai 2 anak. Polisi kini mendampingi anak pertama PW dan korban karena mengalami syok. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.